Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedang jemaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga tentang zakat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian zakat, urgensi zakat, syarat wajib zakat. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Kaum muslimin sedang jamaah Maghrib dan Isya rahimakumullah. Dahulu harta yang wajib dizakatkan itu disebutkan sebahagiannya dalam Al-Quran dan sebahagiannya disebutkan di dalam hadis secara tekstual. Di antara jenis-jenis harta yang disebutkan di dalam Al-Quran yang wajib zakat adalah emas dan perak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian dia tidak menginfakkannya atau membayarkan zakatnya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka siksa yang amat pedih. Ini yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, itu emas. Kita ringkas saja nih menyebut yang ini ya. Jenis yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hasil pertanian atau buah-buahan. Ini termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Nah, ini buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan atau hasil pertanian, biji-bijian. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, di hari panen. Nah, ini jenis yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran. Jenis yang ketiga adalah zakat penghasilan, baik dari berdagang ataupun usaha lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau tunaikanlah kewajiban zakat dari hasil usahamu yang baik. Min thayyibati ma kasabtum. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada dalil kewajiban membayar zakat
penghasilan, maka ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 267. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jenis yang keempat adalah harta hasil tambang. Hasil tambang ini maksudnya bukan hasil angkot ya. Barang tambang ini adalah barang yang dikeluarkan dari perut bumi gitu. Ya, seperti minyak misalkan gitu ya. Ataupun temuan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga. Lanjutan dari ayat yang tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan keluarkanlah zakat dari sebagian apa yang kami keluarkan bagimu dari perut bumi. Ya. Nah, ini 4 jenis harta yang disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran yang wajib ditunaikan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua adalah buah-buahan atau hasil pertanian. Yang ketiga adalah hasil usaha. Dan yang keempat adalah hasil yang dikeluarkan dari perut bumi gitu ya. Atau harta yang dikeluarkan dari perut bumi. Sementara untuk yang lain-lain, jenis harta yang lain, Al-Quran menyebutkannya dengan istilah umum, dengan istilah harta. Nah, seperti pada ayat yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, ya, harta mereka, zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Nah, kaum muslimin sedang jemaah maghrib dan isya rahimakumullah, menyebutkan jenis harta dalam Al-Quran hanya dengan 4 jenis ini bukan berarti pembatasan. Artinya bukan hanya 4 ini saja jenis harta yang wajib dizakatkan. Jenis yang lain disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, misalnya tentang al-an'am ya, binatang ternak gitu ya. Dan jenis harta yang lainnya. Kita sebutlah sebagian hadis yang juga mendukung jenis-jenis harta yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safahi'u min nar." Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas atau perak yang dia tidak keluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan harta itu beberapa keping api neraka, lalu dia dipanaskan di atas kepingan api tersebut dan disetrikakan kepada punggung dan jidatnya. Ini hadis dalam Sahih Muslim ya. Kemudian hadis tentang hasil pertanian dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah, "Fi ma saqatis sama wal uyun aw kana athriyan al-ush wa ma suqiya bin nudhi nisful ush." Pada pertanian yang diairi pakai air hujan atau mata air, atau yang menggunakan penyerapan akar tumbuh-tumbuhan itu, maka diambil 1/10. Jadi zakatnya 1/10 dari hasil panen, 10% ya. Tapi kalau tidak menggunakan air hujan, disirami melalui biaya misalkan, maka kewajiban zakatnya hanya 5%, setengah dari 10. Ini dalam hadis juga. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menzakatkan penghasilan dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW dahulu pernah memerintahkan untuk membayarkan zakat yang disiapkan untuk perdagangan. Berarti ini
zakat harta perdagangan. Kemudian tentang bahan hasil tambang, dalam Sahih Bukhari, wa fir rikazi al-khumusu, barang yang dikeluarkan dari perut bumi diwajibkan 1/5-nya, berarti 1/5 20%. Jadi sebenarnya zakat minyak itu sebenarnya 1/5 harus dibayarkan. Setelah dikeluarkan modal, biaya untuk mengeluarkannya, maka 1/5 dari hasilnya itu harus dizakatkan. Ya. Kemudian ada dalam hadis juga disebutkan tentang zakat hewan ternak. Seperti dalam Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, fi kulli ibilin sa'imah, fi kulli arba'ina ibnatul labun. Pada setiap 40 onta sa'imah, zakatnya adalah bintul labun, seekor anak onta masuk usia 3 tahun. Kalau onta ini sebenarnya batas zakatnya itu 5 ekor onta. Tapi kalau kambing 40 ekor kambing. Nanti kita akan jelaskan di babnya insyaallah. Nah, ini jenis-jenis yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu sedikit meninjau dari sisi sejarah dan kita bandingkan dengan kondisi harta di zaman sekarang. Kenapa kita perlu mengkaji atau mempelajari dari tinjauan sejarah? Karena ada perubahan-perubahan jenis harta. Dahulu harta itu kalau uang hanya ada emas dan perak saja. Tapi kalau di zaman sekarang ini, uang itu sudah banyak jenisnya. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau mau belanja gitu ya, itu memakai emas ataupun dirham. Jadi ada namanya uang emas. Uang emas itu dahulu dinamakan dengan dinar. Zaman uang perak itu dinamakan dengan dirham. Jadi dahulu di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat, dua jenis mata uang ini yang beredar ataupun yang berlaku. Ada uang dinar namanya, yang kebanyakan berasal dari Romawi atau dari Eropa, ya, terutama di Imperium Romawi waktu itu. Kemudian uang dirham, ya, dari perak dibuat, itu kebanyakan berasal dari Persia. Nah, ini dua jenis mata uang yang berkembang di zaman Rasulullah SAW. Tapi kesini ya begitu ya. Di zaman kita sekarang ini, itu tidak hanya emas dan perak saja uang itu tidak hanya emas dan perak saja. Sudah ada jenis-jenis uang yang lain. Sekarang sudah ada namanya uang kertas. Ada uang logam, yaitu bukan perak dan bukan emas. Gitu ya. Kemudian ada juga sekarang ini namanya cek. Ada lagi saham. Ada lagi surat-surat berharga. Banyak sekali jenis uang. Ada lagi sekarang ini tabungan. Ya, dalam bentuk buku tabungan gitu ya. Nah, ini semuanya berharga, bernilai gitu. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita mengukur zakatnya? Apakah itu termasuk wajib zakat atau tidak? Padahal tidak disebutkan di zaman Rasulullah SAW, karena memang belum ada. Nah, ini yang perlu kita kaji gitu ya. Dari tinjauan sejarah perlu kita kaji ya. Nah, jadi kalau lebih rincinya kita kaji ya, dengan judul jenis harta yang wajib dizakatkan pada zaman sekarang ya. Jenis harta yang wajib dizakatkan sekarang ini adalah yang pertama namanya zakat uang. Jadi uang ini lebih umum dari emas dan perak. Yang dimaksud dengan uang ini adalah sebagai alat tukar. Uang itu pada intinya atau pada prinsipnya adalah alat tukar.
Di zaman Rasulullah SAW, alat tukar yang dipakai adalah emas dan perak. Kalau mau belanja pakai perak, gitu ya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, memang perak itu dan dinar itu sudah dicetak. Tapi perak itu masih ada yang beratnya tidak seragam, tidak sama. Maka mereka memakai timbangan, namanya mithqal. Ya. Nah, uang dahulu di zaman Rasulullah SAW itu berlaku, ya, sampai zaman sekarang, tapi ada perubahan nilai. Contoh misalkan, ya, kalau perak dahulu di zaman Rasulullah namanya dirham, itu harganya kalau 200 dirham dahulu itu perak, ya. Kalau diukur beratnya sekarang ini sekitar 555 gram. Harganya dahulu sama dengan 20 dinar. Artinya kalau diuangkan zaman sekarang ini sekitar 80-an juta. Kalau kita anggap satu emas itu misalkan 1 juta, maka sekitar 85-an juta, 85 jutaan gitu ya. Dahulu harga dirham yang 200 dirham satu nisab itu seharga dengan 85 juta. Sekarang perak sebanyak itu mungkin sekitar 7 jutaan cuman harganya. Jadi turun gitu. Nah, ini ada terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Maka kita perlu mengkaji sejarah ini, sejarah uang sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, dahulu kaum muslimin ataupun penduduk Mekah dan Madinah serta penduduk Arab lah secara umumnya, mereka memakai timbangan untuk mengukur uang itu. Ada namanya uqiyah. Uqiyah ini, satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. 40 dirham. Nah, jadi mereka timbang, ya, satu uqiyah ini ada semacam kantong uqiyah gitu ya. Masukkan dirham di situ. 40 itu biasanya satu uqiyah. Jadi satu dirham itu seperempat puluh uqiyah. Nah, gitu. Ini nama yang pertama, uqiyah namanya yang pertama, ya. Ini sering disebut nih dalam buku-buku fikih nanti uqiyah, jenis ukuran. Kita mulai mengenalnya lah gitu. Uqiyah namanya. Kita ulangi, satu uqiyah itu berapa? Seukuran 40 dirham. Ya. Ada lagi namanya ritl, gitu ya. Ritl seukuran 12 uqiyah. Satu ritl itu 12 uqiyah. Satu uqiyah 40 dirham. Ada juga namanya nash, yaitu sebanyak 20 dirham, setengah dari uqiyah. Nash. Ya, jadi uqiyah 40 dirham, nash 20 dirham, setengah dari uqiyah. Ada lagi namanya nawah. Nawah ini seukuran 5 dirham. 5 dirham berarti seperempat nash. Nah, itu. Ukuran-ukuran inilah yang dipakai di dalam hadis Rasulullah SAW untuk menentukan ukuran uang dalam syariat Islam. Di dalam hadis biasanya dipakai ukuran-ukuran seperti itu: uqiyah, ritl, kemudian nawah, nash, dan seterusnya. Kita tidak akan panjang lebar untuk membahas ini, gitu. Karena ini kan dahulu, di zaman Rasulullah SAW. Nanti sedikit kita akan singgung untuk menentukan berapa kadar emas, ya, di zaman Rasulullah. Dinar zaman Rasulullah itu berapa kadarnya di zaman sekarang, gitu. Dalil kewajiban zakat uang, ya, sama dengan dalil kewajiban zakat emas. Zakat uang secara umum dalilnya adalah zakat emas. Apa tadi dalilnya? Yaitu dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim.
Orang yang menyimpan emas, perak, tidak menginfakkannya, tidak membayar zakatnya, maka beritahulah kepada mereka siksa yang sangat pedih. Kemudian juga hadis Rasulullah, tidak ada orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menunaikan zakatnya, kecuali hari kiamat akan jadikan kepingan api neraka. Kemudian dipanaskan, dia dipanaskan di atas kepingan tersebut, lalu disetrikakan kepadanya. Dalam hadis ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman. Gitu. Siapa yang tidak menunaikan, menyimpan emas dan perak, tidak menunaikannya, maka ancamannya apa? Siksa api neraka yang sangat pedih. Dalam hadis juga seperti itu. Siapa yang punya emas dan perak, tidak menunaikan zakatnya, maka hari kiamat akan dipanaskan. Ya, dijadikan kepingan api neraka, dipanaskan, dia akan dibakar dengan kepingan-kepingan tersebut. Ancaman ini menjadi dalil kewajiban membayar zakat emas dan perak atau uang secara umum. Karena kalau Allah sudah mengancam dengan siksa, berarti wajib ditunaikan, tidak boleh ditinggalkan. Jadi salah satu yang menjadi alasan kenapa sesuatu itu diwajibkan adalah kalau ada ancaman. Seperti di sini, gitu. Jadi sini menunaikan zakat emas dan harta itu kalau tidak ditunaikan akan mendapatkan sisa yang sangat pedih, ancaman. Berarti hukumnya wajib. Nah, ini dalil wajib menunaikan zakat emas dan perak dan uang. Nah, uang dari mana? Padahal yang disebut di sini hanya emas dan perak saja. Ada kesamaan antara uang secara umum dengan emas. Di mana kesamaannya? Sama-sama memiliki nilai tukar. Kalau kita dahulu di zaman Rasulullah membawa dinar, emas dan perak, kemudian kita bawa, kita belikan sesuatu, dapat ditukar. Di zaman sekarang uang juga berfungsi sama dengan emas. Kita bawa uang, kita belikan barang, kemudian kita dapat barang, orang dapat uangnya, sama. Juga memiliki nilai, gitu kan? Ya, fungsinya sama, cuman jenisnya mungkin sedikit berbeda. Gitu. Nah, oleh karena ada kesamaan illah itulah kemudian ulama mengatakan uang termasuk jenis harta yang wajib dibayarkan. Memang ada dahulu sebahagian mazhab ulama yang mengatakan, ada mazhab zahiri ya, yang tekstual, selama tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tidak wajib. Kan tidak ada disebutkan uang rupiah dalam Al-Quran, tidak ada disebutkan dolar dalam Al-Quran. Berarti selama kita menabung dolar mau sampai 1 miliar atau berapa miliar gitu kan, selama bentuknya dolar berarti tidak wajib dizakatkan. Nah, ini bisa jadi alasan orang nanti tidak mau bayar zakat. Ya sudah, tidak usah disimpan dalam bentuk emas supaya tidak bayar zakat, gitu ya. Nah, jadi tidak demikian kita memahaminya. Jadi uang pun wajib dibayarkan zakatnya dengan segala jenis uang di zaman sekarang ini. Baik uang kertas, uang logam, ya, ataupun uang tabungan di bank, rekening itu termasuk uang juga, ya, saham dan seterusnya. Ya. Berapa nisab zakat uang? Nisab ini batas minimal. Kalau kita kembali kepada syarat wajib zakat pada pertemuan sebelumnya, salah satu syarat wajib zakat itulah sampai 1 nisab. Apa itu nisab? Sampai pada batas minimal kewajiban zakat. Artinya kalau harta kita sampai pada batas tersebut baru wajib bayar zakat. Kalau tidak sampai maka tidak wajib bayar zakat. Nah, ini nisab. Berapa nisab uang? Nisab zakat uang itu berapa? Nah, dari mana kita bisa memahaminya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Walaysa fima duna khamsi awaqin minal waraqi sadaqah." Tidak ada pada harta yang di bawah
5 uqiyah dari perak, dari uang perak, tidak ada kewajiban zakat. Diulangi ya. Uang perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib zakat. Laisa fi maduna khamsi awaqin minal warqi sadaqah. Uang perak kalau kurang dari 5 uqiyah maka tidak wajib bayar zakat. Nah, ini yang perlu kita jadikan, yang perlu kita hafal ya, perlu kita ingat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, karena ini hadis sahih dari Bukhari. Ini hadis tersahih tentang batas zakat uang atau nisab uang. Uang perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib zakat. Kita ingat lagi tadi 1 uqiyah berapa? 40 dirham. Ya, berarti kalau 5 uqiyah berapa dirham? Kali 5. 40 kali 5. 200 dirham. Diulangi ya kata Rasulullah dalam hadisnya, uang perak kalau kurang dari 5 uqiyah tidak wajib zakat. 5 uqiyah ya. 1 uqiyah tadi berapa? 40 dirham. Ya, kalau 5 uqiyah, 5 kali 40 berapa? 200 dirham. Berarti batas minimal kewajiban bayar zakat perak adalah 200 dirham. Oke ya. Nah, ini hadis yang paling sahih tentang kewajiban atau batas minimal kewajiban untuk membayar zakat, atau yang sering disebut dengan istilah nisab gitu ya. Bagaimana dengan ukuran emas? Kalau emas berapa batas minimalnya? Memang untuk emas ini tidak ada hadis yang tingkatan kesahihannya sama dengan perak. Kalau tadi itu hadis tentang perak itu 5 uqiyah itu hadisnya sahih. Tapi kalau emas dia tidak sampai pada tingkatan sahih seperti yang menyebutkan batas minimal ya, nisab perak. Sehingga ulama jadi berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan emas itu batas minimalnya adalah 20 dinar. Jadi batas minimalnya adalah 20 dinar. Ada juga ulama yang mengatakan seperti Hasan Al-Basri, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, nisab zakat emas adalah 40 dinar. Jadi kalau dirham tadi sepakat ulama sepakat. Batas minimal kewajiban zakat perak, uang perak adalah 200 dirham. Ulama sepakat. Tapi batas minimal emas berapa? Ada yang mengatakan 20 dinar, ada yang mengatakan 40. Ulama beda pendapat. Kita tidak akan bahas panjang-panjang tentang pendapat ini. Kesimpulannya ya, pendapat yang kuat adalah 20 dinar. Jadi batas minimal kewajiban membayarkan zakat emas adalah 20 dinar. Kenapa ini yang dikatakan lebih kuat? Alasannya yang pertama adalah karena hadis-hadis yang mengatakan batasan zakat itu adalah 20 dinar, walaupun dia tidak sekuat hadis yang menyatakan batas minimal perak, kalau digabungkan jadi satu dia jadi kuat juga. Hadis yang banyak itu satu sama lain saling mendukung. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, riwayat dari Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa nisab emas itu adalah 40 dinar, belum tentu dia maksudnya menyatakan batas minimal. Karena teksnya itu adalah redaksi hadisnya itu atau redaksi dia riwayat dari Hasan Al-Basri itu, dari 40 dinar keluarkan 1 dinar. Nah, itu katanya. Dari 40 dinar keluarkan 1 dinar. Maksudnya apa? Dia ingin menyatakan kewajiban yang kadar yang wajib dikeluarkan 1 dinar, bukan batas minimal wajib. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada nanti riwayat yang menyatakan tentang batas minimal kewajiban zakat emas itu adalah 40 dari Hasan Basri, maksudnya itu adalah dia ingin menjelaskan kadar yang wajib dikeluarkan, yaitu 1/40, atau kalau bahasa sekarangnya adalah 2,5%. Alasan yang kedua atau alasan yang ketiga, kenapa 20 dinar ini yang lebih kuat? Karena harga 20 dinar
di masa itu sama dengan 200 dirham. 20 dinar emas, 20 dinar sama dengan 200 dirham. Karena 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Kalau kita punya 1 dinar, nah kita datang mau menukarkan emas dengan perak, maka nilainya adalah 1 dinar emas itu sama dengan 10 dirham perak. Setelah Hasan al-Basri, ulama bisa dikatakan sepakat. Ya, bahkan banyak ulama yang mengatakan ijma, mengatakan batas minimal zakat emas adalah 20 dinar. Ya, jadi kita simpulkan batas minimal zakat emas atau nisab emas adalah 20 dinar. Batas minimal wajib zakat perak adalah 200 dirham. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah berapa 20 dinar itu sekarang dan berapa 200 dirham itu sekarang. Nah, ini yang perlu kita cari. Ini perlu, ya, untuk membahas ini sebenarnya perlu pergi ke muthaf, ke tempat-tempat peninggalan nih, museum. Ya, ada museum di Belanda, ada museum yang masih menyimpan uang-uang dinar dan perak zaman dahulu. Ada yang meneliti itu. Kita tidak akan bahas bagaimana dia meneliti, tapi kesimpulannya saja. Jadi 1 dinar dahulu itu di zaman sekarang ini sama dengan 4,25 gram. Ya, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 1 perak sama dengan 2,97 gram. Nah, ini sedikit agak hitung-hitung ya. Zakat itu kan menghitung ya. Sedikit untuk menghitung. Jadi kita ingatkan saja, tidak harus dihafal betul gitu ya. Kita pun akan mengulang-ulang sehingga nanti familiar dengan angka ini. Kita ulangi, 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dirham sama dengan 2,97 gram perak. Jadi kalau kita bawa tadi 20 dinar nisab emas tadi dikali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Perak 200 dirham perak dikali 2,97 gram sama dengan 595 gram. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya ya. Nisab emas adalah 85 gram. Nisab emas 85 gram. Nisab perak adalah 595 gram dengan ukuran zaman kita sekarang ini. Nah, ini yang perlu kita hafal. Yang perlu kita hafal betul ini. Kalau yang tadi itu sejarah saja. Gitu ya. Kalau kita tidak mau menghitung yang tadi sudah, yang ini saja mulai kita hitung. Karena ini akan jadi standar nanti. Nisab emas adalah 85 gram. Nisab perak berapa? 595 gram. Nah, oke Bapak Ibu. Kita lanjut sekarang ya. Isya jam berapa? Ya. Kita boleh juga kalau ada yang bertanya ya, sambil pembahasan. Sekarang, apakah kalau kita punya uang, zaman sekarang punya tabungan emas, juga punya tabungan perak, apakah menghitung zakat tersebut dipisah atau digabungkan? Contoh, kita punya emas 80 gram, wajib zakat tidak? Kita punya 80 gram emas, wajib zakat? Tidak wajib zakat. Kenapa? Kurang dari nisab. Ya, kurang dari nisab. Walaupun sudah sampai setahun kita menyimpan 80 itu, tapi baru 80 gram, tidak wajib bayar zakat karena kurang dari nisab. Tapi kita punya 400 gram perak. Kalau digabungkan, maka jumlahnya harga lebih mahal daripada 85 gram emas. Apakah dengan begitu kita tetap wajib membayar zakat atau tidak? Nah, ini
pembahasan. Dahulu di zaman ulama terdahulu itu tidak wajib bayar zakat. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, ya, kata Imam Nawawi, tidak digabungkan. Bahkan di zaman yang termasuk ulama kontemporer ya, Said Sabiq, pengarang buku Fikih Sunnah, ya, kalau pernah mendengar itu ada Fikih Sunnah yang juga populer ya di Indonesia. Dalam Fikih Sunnah Said Sabiq mengatakan tidak digabung, dipisah sendiri-sendiri. Zakat emas dihitung sendiri, nisab emas dihitung sendiri, nisab perak dihitung sendiri. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah digabung. Kenapa demikian? Ya. Seperti pendapat mazhab Hanafi. Hanafi sudah dari dahulu mengatakan digabung. Karena bisa saja orang berkilah bahasa kita. Jadi dia sebelum sampai uangnya 85 gram emas, dia cari perak, dia tukar menjadi perak. Nah gitu. Enggak jadi sampai satu nisab. Ya kan? Dia merubah tabungannya dengan tabungan yang lain. Bisa orang berkilah seperti itu. Jadi yang benar adalah digabungkan. Apalagi di zaman sekarang. Yang mana di zaman sekarang ini orang mungkin tidak lagi terlalu banyak menyimpan emas seperti zaman dahulu. Masih banyak orang menyimpan emas, tapi sudah banyak sekarang orang yang mungkin menyimpan uang kertas atau dalam bentuk rekening tabungan. Nah, apakah dipisah-pisah antara jenis mata uang ini? Gitu. Nanti emas dihitung sendiri, maka dia kalau uangnya sudah sampai, emasnya sudah 80 gram, stop tabung emas, pindah ke perak misalkan. Sudah sampai pula 400-500, misalkan 500 gram perak, supaya tidak sampai satu nisab, pindah ke rupiah. Ya, sudah sampai pula 80 juta, pindah lagi ke dolar. Sehingga jumlah hartanya mungkin sudah miliaran. Kalau dia tidak digabung, nggak jadi dia wajib bayar zakat. Nah gitu. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah digabung. Maka nanti kalau kita sudah memiliki harta emas, ya dijumlahkan dengan tabungan perak kita, dijumlahkan dengan tabungan rupiah kita, dijumlahkan dengan tabungan dolar kita, rial dan jenis mata uang yang lainnya, kalau sudah sampai satu nisab maka wajib dibayarkan zakatnya. Nah, ini kesimpulan. Ya. Nah sekarang kalau kita wajib membayarkan zakat uang, manakah yang akan kita jadikan sebagai standar nisab? Untuk menghitung nisab kita pakai apa? Pakai emaskah atau pakai perak? Kalau pakai perak berarti hanya 7 juta. Kalau kita anggap berapa harga perak sekarang misalkan? Harga perak sekarang itu mungkin sekitar 12.000 ya dikurangnya. Maka hanya sekitar 7 jutaan. Orang yang sudah punya uang 7.500.000 misalkan sudah wajib bayar zakat. Kita ambil waktu sedikit ya. Tapi kalau kita pakai standarnya itu emas, maka uang yang 85, kalau sudah 85 juta, ya, 85 gram emas kan, 85 juta baru wajib bayar zakat. Terlalu senjang. Nah, maka ulama mengatakan lebih stabil emas dibandingkan dengan perak, walaupun perak tadi lebih sahih dari hadisnya. Gitu. Maka yang dipakai adalah emas, ya, lebih baik dipakai emas. Jadi kita menghitungnya nanti harta kita kalau sudah sampai pada ya ukuran atau jumlah 85 gram emas, kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti sampai 85 juta wajib membayarkan zakat harta. 85 juta kalau digabungkan semuanya harta kita itu ya. Ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu karena sudah azan Isya. Mudah-mudahan nanti kita sambungkan pada kesempatan yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.